Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashifa. Dalam video ini saya akan mereview sebuah bisnis minuman yang sudah go internasional, yaitu adalah bisnis minuman Starbucks. Starbucks merupakan sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat dan 326 di Indonesia. Kedai Starbucks pertama dibuka di Seattle, Washington pada tanggal 30 Maret 1971 oleh 3 rekanan, yaitu guru bahasa Inggris bernama Jerry Baldwin, guru sejarah bernama Zack Singh, dan penulis bernama Gordon Bowker. Nah, ketiganya terinspirasi oleh pengusaha pemanggangan kopi Alfred Pitt yang mereka kenal secara pribadi untuk menjual biji kopi berkualitas tinggi beserta peralatannya. Awalnya, perusahaan ini hendak diberi nama Pickard yang diambil dari nama kapal pemburu Moby Dick. Tetapi nama ini ditolak oleh sejumlah pendiri pendamping. Perusahaan ini akhirnya diberi nama sesuai nama muallim satu kapal Pickard, yaitu Starbucks. Nah, selama tahun-tahun pertama beroperasi, mereka membeli biji kopi hijau dari Pitts, kemudian mulai membeli langsung dari petani kopi. Logo Starbucks pada versi pertama, logo ini dasarkan pada potongan kayu Norse abad ke-16. Siren Starbucks telanjang atas dan menampilkan 2 ekor ikannya dengan jelas. Logo ini dipakai pada tahun 1971 hingga 1987 dengan logo berwarna coklat. Nah, selanjutnya logo Starbucks versi kedua, yaitu dipakai pada tahun 1987 hingga tahun 2010. Nah, buah dada siram tertutup oleh rambutnya, tetapi pusarnya masih terlihat. Ekor ikannya juga agak terpotong dan warna utamanya diganti dari coklat menjadi hijau, sesuai alma mater Bowker, yaitu University of San Francisco. Lalu pada tahun 2011, Starbucks mengubah logonya menjadi versi terbaru lagi dengan melakukan perubahan kecil, yaitu menghapus tulisan Starbucks yang mulai siren dan kopi, serta memperbesar sirennya dan memberi warna hijau yang lebih cerah, dan logo ini digunakan hingga saat ini. Perlu Anda ketahui, nama Starbucks dipilih ketiganya berdasarkan sebuah karakter fisik dari novel populer yang berjudul Moby Dick. Lantas, bagaimana bisa Starbucks menjelma menjadi salah satu toko minuman populer di dunia? Bagaimana strategi marketing mereka untuk mencapai itu semua? Nah, di Indonesia sendiri, harga sebuah kopi Starbucks bertaksir antara 30 sampai 60 ribu rupiah. Untuk ukuran sebuah kopi, harga itu memang terbilang sangat mahal. Namun siapa sangka jika Starbucks tetap mampu bertahan di tanah air. Bahkan hingga saat ini, ratusan cabang Starbucks semakin meningkat dan mungkin akan semakin bertambah. Lantas bagaimana strategi pemasaran Starbucks yang bisa membuat mereka bertahan hingga saat ini? Nah, toko kopi Starbucks asal Amerika Serikat tersebut mengutamakan 2 hal, yakni kualitas pelayanan serta strategi pemasaran. Nah, kualitas dari produk selalu menjadi pilar utama dari kekuatan Starbucks. Dengan kualitas tersebut, mereka bisa menyiarkan kepada semua orang jika kopi buatan dari Starbucks diracik sendiri dengan proses yang panjang, sehingga menghasilkan sebuah cita rasa yang khas dan unik. Starbucks selalu menempatkan posisi mereka sebagai sebuah brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa kopi yang unik. Akan tetapi, mereka tidak hanya menawarkan produk dalam bentuk kopi saja, namun juga fasilitas tempat yang nyaman. Nah, tanpa sadar, Starbucks ternyata sangat peduli dengan kenyamanan pelanggan mereka. Untuk itu, mereka membuat sebuah toko kopi secara mewah dengan standar kualitas tertentu. Dengan begitu, pelanggan selalu meninggalkan kesan baik ketika menutup pintu untuk keluar dari toko. Nah, target utama dari Starbucks adalah mereka yang berada di level kelas menengah ke atas, di mana meminum kopi bukan lagi hanya menjadi ajang untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman ataupun pacar. Itulah kenapa mereka membuat tempat yang sangat nyaman. Singkatnya, Starbucks tidak hanya membicarakan mengenai minuman, tetapi juga bagaimana tempat mereka menjadi sebuah zona kenyamanan bagi para pelanggan mereka yang ingin melepaskan diri dari situasi yang penat. Nah, selanjutnya adalah teknik pemasaran yang tidak biasa yang dilakukan oleh Starbucks. Nah, bagaimana cara Starbucks mendapatkan pelanggan yang loyal? Caranya adalah dengan membuat promo tertentu. Jika kamu familiar
Starbucks pernah membuat promo potongan harga untuk pelanggan yang memiliki gelar mereka. Nah, itu adalah dari sekian banyak contoh yang pernah mereka lakukan. Selanjutnya, mereka melakukan iklan yang jor-joran. Nah, pada awalnya Starbucks tidak pernah melakukan strategi pemasaran yang konvensional seperti melakukan pemasaran billboard, pembuatan flyer, hingga membuat iklan di TV. Semuanya mulai berubah ketika Starbucks go internasional, tepatnya pada tahun 2007. Jumlah tersebut terus bertambah seiring semakin banyaknya cabang mereka di seluruh dunia. Pada tahun 2018 lalu, mereka mengeluarkan uang mencapai $260 juta untuk melakukan pemasaran di seluruh dunia. Hasilnya, Starbucks semakin terkenal dan cabang mereka terus bertambah, termasuk di Indonesia. Lebih lanjut, mereka tidak hanya membuat iklan secara konvensional, melainkan juga merambah ke dunia digital. Di Instagram, mereka mempunyai pengikut kurang lebih 18 juta dengan beragam konten yang menarik. Mereka menggunakan beberapa jenis konten, mulai dari produk branding, testimonial, hingga kampanye tertentu. Tak hanya itu, Starbucks juga membranding diri mereka di beberapa sosial media lain seperti Facebook dan Twitter dalam bentuk tulisan. Dari sisi visual, mereka juga melakukan strategi pemasaran menggunakan YouTube. Nah, selanjutnya adalah gimmick ala Starbucks. Nah, Starbucks melakukan pionir dari penggunaan nama di dalam setiap gelas kopi. Jadi, setiap gelas kopi mereka akan memberikan nama pelanggan mereka. Nah, itu merupakan salah satu cara agar mereka dekat dengan para pelanggan mereka. Nah, selanjutnya selain fasilitas Starbucks yang memberikan pelanggan untuk makan minum secara langsung atau di tempat di area core bar, Starbucks juga menyediakan layanan drive-thru, yaitu bagi para pelanggan yang sedang dalam perjalanan dan tergesa-gesa, maka akan sangat terbantu untuk segera memperoleh minuman favorit on the go. Nah, pengalaman saya dalam berbelanja di kedai kopi Starbucks adalah mendapatkan pelayanan yang sangat ramah dan kopi yang ada di Starbucks memiliki rasa yang sangat khas. Nah, walaupun harga yang dimiliki oleh kedai kopi Starbucks ini sangat mahal dibandingkan dengan kedai kopi lainnya, namun rasa kopi yang dimiliki oleh Starbucks ini sangatlah khas. Serta Starbucks memiliki tempat yang sangat nyaman untuk kita bertemu dengan teman, kerabat, maupun keluarga. Baik kita untuk meluang berkeluh kesah, untuk menghilangkan penat, dan lain sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang sudah menonton video saya yang berjudul review bisnis minuman, yaitu bisnis minuman Starbucks. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.